untuk merasa lebih puas dalam hidup ini, kita perlu memahami posisi kita atau di mana kita berada dalam tingkat piramida kebutuhan ini. Halo rekan saya ya, kembali lagi di Ngemil saya ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hierarki kebutuhan manusia dari Abraham Maslow. Mungkin teman-teman sudah sering atau pernah mendengarnya. Kita akan membahasnya secara sederhana supaya teman-teman lebih mudah paham. Maslow menyusun teori ini berdasarkan pengalaman klinis dan observasi serta pengaruh dari beberapa aliran psikologi seperti fungsionalisme, holisme, dan dinamisme. Penelitian ini lebih bersifat teoritis dan sintetis yang bertujuan untuk memberikan kerangka dasar bagi penelitian terkait manusia di masa depan. Maslow dalam jurnal ini, Theory of Human Motivation, mengungkapkan bahwa manusia memiliki berbagai kebutuhan yang tersusun dalam hierarki. Artinya, kebutuhan manusia ini memiliki prioritas yang berbeda dan pemenuhan kebutuhan yang lebih mendasar akan mempengaruhi munculnya kebutuhan lainnya. Maslow mengelompokkan kebutuhan manusia menjadi 5 tingkat. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Bayangkan seperti piramida, di mana kebutuhan paling dasar itu berada di bawah dan harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kita ke kebutuhan yang lebih tinggi. Pertama, kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling mendasar yang mencakup makan, minum, tidur, dan hal-hal fisik lainnya yang esensial untuk bertahan hidup. Misalnya, ketika kita lapar, sangat sulit untuk memikirkan hal lain selain mencari makanan. Kedua, setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, kita akan fokus ke kebutuhan rasa aman. Ini mencakup keamanan fisik, kesehatan, dan stabilitas keuangan. Di zaman modern sekarang ini, kita bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil, tabungan kesehatan, dan tabungan keuangan. Ini adalah upaya agar orang-orang dapat memenuhi kebutuhan rasa aman. Ketiga, setelah merasa aman, kita mulai mencari hubungan sosial. Kita ingin merasa diterima, dicintai, dan tergabung dalam satu kelompok. Ini bisa terlihat dari bagaimana kita menghargai persahabatan, keluarga, dan hubungan romantis. Nah, misalnya ketika kita merasa kesepian, kita cenderung menghubungi teman atau keluarga untuk mencari dukungan. Keempat, setelah hubungan sosial terpenuhi, selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan. Kita ingin dihargai oleh orang lain dan merasa bahwa kita memiliki prestasi. Ini bisa mencakup keinginan kita mendapatkan pengakuan di tempat kerja, atau yang paling sederhana, mendapatkan like di sosial media. Ini adalah bentuk kecil dari penghargaan yang kita cari setiap hari. Yang kelima, sekaligus puncak dari piramida kebutuhan, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Ini adalah dorongan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Misalnya, seorang musisi harus menciptakan musik, seniman harus melukis, dan seorang entrepreneur harus berinovasi. Pada tahap ini, kita berusaha penuh untuk mencapai potensi diri kita. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan teori ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, sadari bahwa semua tindakan kita dalam sehari-hari didorong oleh kebutuhan ini. Kedua, untuk merasa lebih puas dalam hidup ini, kita perlu memahami posisi kita atau di mana kita berada dalam tingkat piramida kebutuhan ini. Dan juga kita harus mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Misalnya, jika kita merasa tidak bahagia, cari tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Teori Maslow ini menawarkan kepada kita cara untuk memahami motivasi di balik tindakan kita sehari-hari. Dengan memahami teori ini, kita bisa lebih bijaksana untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube saya ya. Sampai jumpa di Ngemil selanjutnya. Dadah.